Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan anggota 1 M. Habib Ibnu A dengan NIM 20020130038, 2 Andi Nur A dengan NIM 20020130017, 3 Fajarisla O dengan NIM 20020130065, 4 Widya Safitri dengan NIM 20020130040. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernafasan normal dan sistem pernafasan dengan penyakit asma. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Seseorang bisa bernafas berkat sistem pernafasan yang baik. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Proses pernafasan manusia melalui 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi yaitu menghirup udara dan ekspirasi itu menghembuskan udara. Lalu bagaimana sih proses pernafasan yang baik itu? Proses pernafasan yang baik atau normal itu pasti dimulai dari hidung. Nah, bagian-bagian hidung itu ada tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan juga lendir atau mukus. Ketika kita menarik nafas atau inspirasi, diafragma otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara yang bercampur dengan kotoran atau partikel asing dari luar masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung. Di dalam lubang hidung terdapat banyak folikel-folikel. Folikel tersebut terletak berdekatan seperti folikel di kepala. Folikel tersebut ialah rambut-rambut halus di dalam lubang hidung. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi dalam mencegah debu, kotoran, dan partikel-partikel asing masuk ke paru-paru. Lalu, pada ujung rambut, terdapat mukus atau selaput lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan lapisan hidung dan menangkap partikel asing atau kotoran yang masuk ke hidung. Selanjutnya, jauh di dalam hidung, ada rambut yang lebih halus lagi, yang bernama silia, yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, dengan fungsinya untuk mengeluarkan mukus dan partikel lain dari saluran pernafasan. Lalu, udara masuk pada rongga hidung, yang berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke tenggorokan atau faring. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Faring atau tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran udara untuk udara yang masuk dan juga keluar. Selanjutnya, udara masuk ke pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring dan berbentuk seperti daun. Epiglotis akan menutup ketika kita sedang makan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara sampai pada pangkal tenggorokan. Selanjutnya, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring ke bawah tulang dada atau sternum, dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. Setiap bronkus terdapat pula bagian kecilnya, yaitu bronkiolus. Cincin bergelombang yang mirip terowongan itu
terbuat dari tulang rawan dan merupakan jaringan fleksibel kuat yang menopang batang tenggorokan. Ketika kita menarik nafas, batang tenggorokan melebar dan memanjang seperti balon. Saat kita menghembuskan nafas, ukurannya akan kembali normal. Lalu udara pun masuk ke bronkus. Bronkus berfungsi menghantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Selanjutnya, di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Setelah proses pertukaran udara selesai, bronkiolus akan kembali mendorong udara yang mengandung karbon dioksida agar keluar dari paru-paru. Selama proses pertukaran udara, bronkiolus juga punya fungsi mengatur jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Begitupun dengan jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan. Selain melancarkan jalan pertukaran udara, bronkus juga berperan dalam menjaga kualitas udara yang dialirkan ke paru-paru. Selaput lendir yang terdapat di sekitar bronkus yang dapat menyaring partikel kotor dan menghilangkan organisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, dan jamur. Fungsi bronkus ini berperan penting dalam pertahanan tubuh karena dapat mencegah iritasi dan infeksi yang bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke alveolus. Saluran alveolus adalah cabang akhir dari pohon bronkial. Setiap saluran alveolar diperbesar seperti gelembung sepanjang-panjangnya. Masing-masing pembesar disebut alveolus, dan sekelompok alveolar yang bersebelahan disebut kantung alveolar. Beberapa alveoli yang berdekatan dihubungkan dengan alveolar pori-pori. Alveoluslah yang memungkinkan pertukaran dua gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernafasan. Selanjutnya yaitu pernafasan pada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang, yang masing-masing bagiannya punya ciri yang berbeda. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Setiap kali menghirup nafas, udara memenuhi sebagian besar dari jutaan alveoli. Oksigen bergerak dari alveoli ke darah melalui kapiler yang mengelapisi dinding alveoli. Proses kerja yang terjadi dalam pertukaran gas dari alveolus ke kapiler darah yaitu oksigen yang terdapat dalam alveolus melakukan difusi guna menembus dinding alveolus dan selanjutnya menembus dinding kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Oksigen masuk ke dalam pembuluh darah yang selanjutnya akan melakukan proses pengikatan yang dilakukan oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel-sel darah merah yang untuk selanjutnya proses tersebut akan menghasilkan oksihemoglobin. Darah yang kaya oksigen mengalir kembali ke jantung yang memompanya melalui arteri ke jaringan, kemudian ke seluruh tubuh. Dalam kapiler kecil jaringan tubuh, oksigen dari hemoglobin bergerak ke dalam sel. Karbon dioksida bergerak keluar dari sel ke dalam kapiler. Darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena. Dari jantung, darah ini dipompa ke paru-paru, di mana karbon dioksida masuk ke alveoli untuk dihembuskan keluar tubuh. Nah, itulah dia pernafasan normal pada manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana pernafasan pada orang yang mengidap penyakit asma. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa asma adalah penyakit radang saluran udara ke paru-paru yang disebabkan karena saluran udara menyempit, membengkak, dan menghasilkan lendir yang berlebih.
Lendir kemudian mengisi saluran udara, sehingga mengurangi jumlah udara yang bisa melewatinya. Kondisi-kondisi ini kemudian dapat menyebabkan serangan asma, batuk, dan sesak di dada. Apabila tidak segera ditangani dengan tepat, penyakit asma dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat mengancam jiwa. Asma tidak dapat disembuhkan, namun gejalanya dapat dikendalikan. Gejala asma pada orang dewasa akan terlihat setelah umur 20 tahun. Gejalanya ditandai dengan adanya bunyi wheezing, terdapat suara siulan saat bernafas, sesak nafas, sesak di bagian dada, batuk terutama pada malam hari, sulit bicara, cemas atau panik, dan kelelahan. Lalu, bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Saat ini belum ditemukan cara pencegahan asma secara pasti. Namun, kita dapat melakukan beberapa cara ini. Kelola stres, tidak merokok, pantau nafas Anda, jaga berat badan ideal, olahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat yang kaya nutrisi, identifikasi dan hindari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma. Periksalah diri Anda bila mengalami salah satu gejala asma secara berulang, mendapatkan suntikan alergi. Nah, apa sih obat pertolongan pertama untuk penderita asma? Obat pertolongan pertama untuk penderita asma, yaitu obat-obatan ini dapat memberikan bantuan cepat agar dapat bernafas kembali dan hanya digunakan jika terjadi gejala asma atau serangan. Lalu bagaimana dengan asma jangka panjang? Nah, obatnya yaitu obat-obatan yang diminum setiap hari, tetapi tidak akan mengatasi serangan asma secara langsung. Obat-obatan ini hanya akan membantu dan mengurangi jumlah dan keparahan gejala asma. Contoh obatnya yaitu anti radang, seperti inhaler, kortikosteroid, dan obat antiinflamasi. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan serta salah penempatan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Baiklah, selanjutnya saya akan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.